Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Darifah. Hari ini kita akan membahas tentang penyusunan bahan ajar. Tujuan kali ini adalah bagaimana kita bisa memahami teknik menyusun buku sebagai bahan ajar. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan bahan ajar. Bahan ajar adalah suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut National Center for Competency-Based Training tahun 2007, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru atau instruktur atau tutor fasilitator dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jenis bahan ajar itu banyak sekali, mulai dari bahan ajar cetak, ada yang bersifat audio, visual, dan multimedia interaktif. Di sini pendidik dapat menggunakan proyektor, laptop, website, atau medsos, dan masih banyak lainnya. Hari ini yang saya pakai pun adalah menggunakan Canva. Namun, dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Fungsi dari bahan ajar itu dibagi menjadi 3 macam, menurut Prastowo dalam Lestari tahun 2011. Jadi ada yang sifat pembelajaran yang klasikal, yang sifatnya individual, dan yang sifatnya kelompok. Sebagai yang sifatnya klasikal adalah satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran, tapi di sini peserta didik sifatnya pasif. Kemudian sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Sedangkan fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi, juga sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Sedangkan fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar. Nah, dengan proses belajar kelompok itu bagaimana? Dengan cara informasi tentang latar belakang materinya, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Dan ini sebagai bahan pendukung bahan belajar yang utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik. Karakteristik dari bahan ajar itu ada beberapa macam. Yang pertama ada self-instructional. Apa itu self-instructional? Jadi bahan ajar ini dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Kemudian bahan ajar ini juga harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antaranya. Bahan ajar ini akan memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang kita kemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Kemudian yang kedua, karakteristik dari bahan ajar adalah self-contained. Artinya, bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik dalam mempelajari bahan ajar tersebut. Kemudian, bersifat stand alone atau berdiri sendiri. Jadi bahan ajar ini yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Kemudian karakteristik bahan ajar yang keempat adalah bersifat adaptif. Adaptif yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk menambah pengetahuan dari peserta didik terkait mengenai perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian yang terakhir adalah bersifat user-friendly. Jadi bahan ajar ini selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Berikut selesai presentasi dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.